Kalian pernah kepikiran gak kalau cewek itu banyak yang susah berteman? Beda sama cowok-cowok yang sangat gampang dalam berteman. Bahkan nih, mungkin sekitar 5-6 tahun yang lalu, saya lagi ngopi di suatu tempat yang ramai banget. Dan kebetulan ada orang yang gak dapat tempat duduk. Lalu saya tawarin dia buat duduk di meja saya. Dan semenjak itu, selama 6 tahun, 3-5 kali seminggu, kita ketemu dan duduk di meja yang sama. Tapi sampai sekarang, saya ini masih gak tahu dia ini namanya siapa. Kita sama-sama gak tukeran nomor WA, tapi setiap ketemu, kita saling bertukar cerita. Dan kita fine-fine aja. Oke, jadi saya ini kemarin baca-baca di Twitter, di komunitas marah-marah, yang isinya jelas orang lagi marah-marah. Selama beberapa hari, saya sering baca curhatan beberapa wanita yang ternyata itu sangat kesulitan dalam mencari teman. Mereka ngeluh bahwa apa-apa itu mereka harus ngelakuin sendiri. Yang bikin saya heran dan bertanya-tanya, kayaknya sebagian besar teman saya yang cowok, termasuk saya sendiri, itu jauh lebih enjoy kalau melakukan hal-hal sendirian. Terus juga banyak para wanita yang iri dengan orang lain yang bisa punya banyak teman. Saya nggak tahu orang-orang yang curhat ini umurnya berapa, tapi kalau asumsi saya bilang, mereka masih muda. Percayalah, semakin kita bertambah usia, semakin kecil circle pertemanan kita. Dan itu fine-fine aja. Cuman punya sedikit teman dan bahkan mungkin sendirian, itu nggak apa-apa. Ketika kita sendirian dan kita berani untuk menghadapi sendirian, maka kita akan bisa menemukan hal-hal baru yang sebelumnya nggak pernah kita tahu tentang diri kita sendiri. Karena manusia itu kan berperilaku jauh berbeda ketika mereka sendirian dan ketika mereka bersama dengan suatu kumpulan. Apalagi kalau saya lihat-lihat tuh ya, pertemanan wanita itu sangat rumit. Biasanya dalam suatu kumpulan itu dipimpin oleh beberapa orang yang dominan. Dan ketika wanita-wanita lain di dalam kumpulan ini tidak mau mengikuti para dominan ini, mereka akan dikucilkan. Nah, ketakutan akan dikucilkan ini, itu membuat para wanita ini cuma bisa ngikutin alur aja. Manut-manut aja sama orang yang dominan di kumpulannya. Yang meskipun terkadang apa yang mereka lakukan itu melanggar value mereka. Tapi mau gimana lagi? Mereka terpaksa melakukan itu karena mereka takut gak punya teman. Mereka takut kesepian. Tapi kalian harus tahu bahwa kesepian itu sangat-sangat normal. Manusia itu emang diciptakan sebagai makhluk sosial. Dan ketika kita merasa kesepian, merasa butuh ditemani, butuh company, itu normal. Bahkan ada beberapa orang juga yang merasa meski mereka berada di dalam suatu kumpulan, mereka tetap ngerasa kesepian. Kayak di kumpulan itu gak ada yang peduli sama kamu. Seakan-akan kamu itu orang asing. Kamu ada tapi juga gak ada. Ya udah, tinggal milih aja. Kamu lebih milih merasa kesepian di dalam sebuah grup atau kesepian sendirian. Apalagi kalau kalian ini tipe orang yang gak enakan ya. Ketika sama orang lain, biasanya kamu lebih mentingin mereka. Mereka maunya apa, maunya kemana, pengennya gimana, dan mengesampingkan keinginanmu sendiri. Karena kamu takut, nanti kalau dia gak mau temenan sama kamu lagi gimana ya? Nanti kalau dia gak mau main sama aku lagi gimana ya? Nanti kalau dia main aku gak diajak gimana ya? Dan sebagainya. Tapi percayalah, people come and go. Saya pun pernah punya sahabat yang sangat dekat, tapi akhirnya gak berteman lagi. Ada juga sahabat yang dulu ngerantau keluar pulau dan belum tentu setahun sekali bisa pulang. Tapi juga ada yang masih temenan, mungkin udah lebih dari 15 tahun. Tapi itu pun juga jarang ketemu, paling sebulan sekali sampai 2 kali aja. Sama teman-teman yang lain pun juga gitu, gak setiap hari ketemu. Apalagi mereka yang udah berkeluarga. Jadi, kalau kalian merasa kesepian, hadapi aja. Gak semenakutkan itu kok. Kalau setiap hari kamu ketakutan bahwa kamu kesepian, itu cuma buang-buang energi aja. Kalau kamu kesepian, nikmati aja. Fokus sama dirimu sendiri. Mungkin bisa jadi emang kamu belum ketemu teman yang cocok. Bukan berarti gak ada yang mau temenan sama kamu. Terus gimana Pak? Fokus sama dirimu sendiri. Dan dalam proses itu, coba nyari teman baru.
Tapi jangan sampai teman barumu itu bikin kamu nggak fokus lagi sama dirimu sendiri. Sekali lagi saya tekankan, kebahagiaan dalam hidup, kebahagiaanmu sendiri, itu tidak bergantung pada orang lain, tapi pada dirimu sendiri. Dan percaya atau enggak, ketika kita bahagia, itu menarik orang-orang untuk lebih mengenal kita, untuk dekat sama kita, dan untuk berteman sama kita. Jadi, kamu harus nyari kebahagiaan dulu, sebelum kamu bisa menyebarkan dan menularkan kebahagiaan. Jangan jadikan alasan bahwa nggak punya temen, kalian jadi nggak bisa bahagia. Kalian nggak bisa hidup semaksimal mungkin. Karena hidup itu nggak bergantung dengan orang lain. Kamu hanya butuh dirimu dan itu udah lebih dari cukup. Yang lain cuman ekstra aja, cuman bumbu-bumbu yang bisa bikin hidup kita sedikit lebih menyenangkan. Oke, sekian dari kuliah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe.